Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran matematika kelas 5. Pelajaran pertama kali yang akan kalian dapatkan di kelas 5 ini adalah mengenai pecahan. Dan yang topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4, dan di kelas 5 ini kita hanya akan mengingatnya kembali. Pecahan senilai, dengan kalian menguasainya, maka ini akan sangat membantu kalian ketika kalian mengerjakan soal-soal mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada lagi cara yang lain yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu dengan mencari KPK-nya. Nah, cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan pecahan senilai. Anak-anak, pecahan senilai adalah pecahan yang angkanya berbeda tetapi mereka memiliki nilai yang sama. Kalau dikatakan dua pecahan senilai, artinya dua pecahan yang bilangannya berbeda tetapi nilainya sama. Contohnya seperti ini, 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4, nilainya sama dengan 3/6, nilainya sama dengan 10/20. Jadi kalau 2/4, 3/6, 4/8, 10/20 itu kalau disederhanakan maka itu sama dengan setengah atau 1/2. Nah, jadi mereka itu dikatakan pecahan-pecahan yang senilai. Untuk menentukan pecahan senilai dari satu pecahan, maka kita harus mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/2. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, 1/2 pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Agar pecahannya menjadi 2/4, maka pembilangnya yaitu 1 dikalikan dengan 2, itu hasilnya 2. Kemudian penyebutnya yaitu 2 dikalikan dengan 2 juga, maka hasilnya 4. Maka 1/2 itu sama dengan 2/4. 1/2 juga sama dengan 4/8. Nah, kalau kita kalikan pembilangnya dengan 4, maka hasilnya adalah 4. Kemudian penyebutnya yang 2 ini juga harus dikalikan dengan 4, maka hasilnya 8. Atau dari 2/4 itu juga sama dengan 4/8. Caranya pembilang 2 ini dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Kemudian penyebut 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8. Maka 1/2 senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 4/8. Kalian juga harus ingat, menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan tidak bisa dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 1/2 berarti ditambah 1 terus 2-nya ditambah 2, nah nggak bisa. Tapi pecahan senilai dapat ditentukan hanya dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang mari kita lihat contoh pecahan senilai yang menggunakan pembagian. Contohnya di sini ada pecahan 18/36. Nah, kita mau lihat atau mau menentukan pecahan senilai dari 18/36. 18/36 ini pembilangnya bilangan genap, penyebutnya bilangan genap. Jadi sudah pasti pecahan ini dapat disederhanakan. Nah, mencari pecahan senilai dari 18/36 itu sama saja juga dengan menentukan pecahan yang paling sederhananya dari pecahan 18/36. Nah, kita lihat. Untuk menentukan pecahan yang paling sederhana dari 18/36, mungkin kita kalau tidak bisa langsung menentukan langsung ke pecahan yang paling sederhana, kita bertahap dulu. 18/36. 18 dan 36 sama-sama
habis dibagi 3. Nah, 18 dibagi 3 sama dengan 6, dan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Nah, 6/12 belum merupakan pecahan yang paling sederhana. Kita cari lagi. Nah, 6 habis dibagi 6 dan 12 juga habis dibagi 6. Maka 6 dibagi 6 sama dengan 1 dan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka pecahan senilai atau pecahan yang senilai dengan 18/36 itu adalah 6/12 dan juga 1/2. Berarti sama juga dengan 3/6 gitu. Sama juga dengan 4/8 karena sama-sama nilainya adalah 1/2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa saat kita mencari atau menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan, kita bisa menggunakan cara dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ingat, jangan pernah menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Hanya gunakan perkalian dan pembagian. Nah, dalam menentukan pecahan senilai, maka kalian saat membagi khususnya atau menyederhanakan satu pecahan, maka hanya membagi dengan jika menghasilkan pembilang dan penyebut berupa bilangan yang utuh. Contohnya 6/10 itu kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 3/5. Nah, 3 dan 5 itu tidak bisa lagi dibagi atau tidak habis lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 3/5 itu merupakan pecahan yang paling sederhana, gitu ya anak-anak. Jadi ingat lagi, harus menghasilkan pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat atau bilangannya utuh. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita mengenai pecahan senilai. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Jika kalian belum mengerti, ulang lagi videonya dan pelajari kembali berulang-ulang. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.